Ini adalah Samsung Galaxy S20 Ultra, salah satu HP flagship yang waktu pertama kali rilis di tahun 2020 harganya tembus 18 jutaan untuk varian tertinggi. Sekarang di tahun 2025 harganya udah turun jauh dan bisa kamu temui di harga 3 jutaan aja. Tapi apakah Samsung Galaxy S20 Ultra ini masih layak kamu beli di tahun 2025 dan apakah masih layak untuk kamu pakai sehari-hari? Tonton sampai habis karena saya bakal bahas tuntas dari kondisi real unit yang saya beli, pengalaman pakai, tes kamera, tes gaming, sampai kekurangannya. Saya beli unit ini di Shopee seharga 3.700.000, barang S garansi resmi Indonesia. Kondisinya semua masih original, belum pernah bongkar, layar AMOLED normal, no shadow dan no burn-in. Semua fungsi berjalan normal, tombol-tombol masih kliki dan responsif. Fisik overall oke, tapi bagian frame alias tulangan pinggir ada lecet dan goresan pemakaian wajar. Bagian backdoor mulai ada sedikit renggang di sudut karena lem adhesifnya udah mulai melemah. Ini biasa terjadi di HP flagship lama, penyebabnya bisa karena umur dan bisa karena panas berlebih. Kita harus hati-hati dan biar nggak makin menganga, dan kalau bisa langsung di reglue atau pakai case yang rapat. Kalau kamu beli online, wajib banget tanya ke seller soal kondisi layar dan baterainya. Oke, sekarang kita bahas di bagian fisiknya lebih detail. Di sisi kanan ada tombol power yang empuk dan masih kliki. Di bagian atas ada mikrofon tambahan untuk noise cancelling dan ada SIM tray. SIM tray-nya hybrid, bisa dual SIM atau satu SIM plus micro SD. Di bagian bawah ada port USB Type-C untuk charging dan data. Kemudian ada speaker utama, suaranya lantang. Kemudian ada mikrofon utama. Sayangnya nggak ada headphone jack, tapi ini wajar untuk HP flagship generasi ini. Secara pribadi, feel tombolnya masih solid banget, walau framenya udah ada baret-baret, tapi build-nya masih terasa kokoh dan premium. Kalau kita lihat di bagian belakangnya, ada modul kameranya gede banget, posisinya di kiri atas. Ada 4 kamera, kamera utama 108 megapiksel, periskop 48 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, dan TOF sensor. Di sebelahnya ada LED flash, logo Samsung di bagian tengah. Desain belakangnya masih terlihat mewah dan berkelas walau ini rilis di tahun 2020. Modul kameranya memang besar dan sedikit menonjol, tapi bikin kelihatan premium. Menurut saya secara visual, ini salah satu desain kamera flagship Samsung yang paling ikonik. Desain modul kameranya bold dan khas, tapi memang cukup makan tempat dan mudah tergores kalau nggak pakai case. Jadi bagus, tapi butuh perlindungan ekstra biar tetap awet. Layar S20 Ultra ini pakai Dynamic AMOLED 2x ukuran 6,9 inci, resolusi Quad HD+, dan refresh rate 120 Hz. Warnanya tajam, kontrasnya tinggi, dan brightness-nya terang banget walau di bawah sinar matahari. Respons sentuhnya juga cepat dan smooth. Saya suka banget experience layarnya buat nonton video, scrolling medsos, sampai main game. Bahkan di tahun 2025, layar ini masih terasa mewah dan enak banget dilihat. Layar adalah salah satu poin terkuat dari HP ini. Nggak kalah saing sama HP-HP mid-range baru yang keluar sekarang. Ngomongin soal kamera, Samsung Galaxy S20 Ultra ini masih jadi salah satu kamera paling gila di masanya. Bahkan di tahun 2025 hasilnya masih bisa bersaing. Kamera utama 108 megapikselnya punya detail yang tajam banget. Kalau kamu suka motret outdoor, landscape, atau foto detail produk, hasilnya masih sangat usable. Bahkan buat crop pun nggak pecah. Warna yang dihasilkan cenderung punchy ala Samsung, tapi tetap kelihatan natural. Dynamic range-nya juga luas, langit masih kelihatan biru walau terang. Nah, ini dia yang bikin Samsung Galaxy S20 Ultra itu unik. Space zoom sampai 100 kali. Emang sih 100 kali itu lebih ke gimmick. Tapi buat zoom 10 kali sampai 30 kali hasilnya masih lumayan tajam. Kalau buat foto panggung konser, gedung jauh, atau detail objek dari jauh, ini masih sangat membantu. Di kondisi low light, kameranya masih bisa diandalkan.
apalagi pakai mode malam. Tapi shutter speednya agak lambat, jadi pastikan stabil. Hasilnya tetap terang, noise-nya minim, dan highlight-nya nggak meledak. Kalau video, dia udah support sampai 8K 24 fps. Tapi kalau kamu mau yang stabil dan usable banget, saya rekomendasiin di 4K 60 fps aja. Warnanya enak dan stabilisasinya juga mantap. Dari pengujian saya, hasil video 4K masih kelihatan tajam. Warnanya vivid dan dinamik range-nya luas. Langit masih kebaca, highlight nggak gampang over. Stabilisasinya termasuk bagus walau belum sehalus generasi flagship terbaru. Tapi buat vlogging, jalan sambil rekam, atau cinematic handle, ini udah cukup stabil tanpa gimbal. Autofokusnya cepet dan gesit, walaupun kadang suka hunting di kondisi low light. Fitur slow motionnya juga cukup seru, bisa sampai 960 fps, walaupun kualitasnya lebih cocok buat konten fun, bukan profesional. Buat saya pribadi, hasil video dari Galaxy S20 Ultra ini masih sangat layak banget di tahun 2025. Cocok buat kamu yang suka bikin konten, vlog, review, atau sinematik pendek. Apalagi dengan layar yang bagus dan kamera mumpuni, proses rekam dan preview video di HP ini berasa profesional banget. Ini salah satu HP bekas terbaik buat konten kreator pemula. Kalau ngomongin fingerprint di Samsung Galaxy S20 Ultra, kita udah masuk ke era flagship modern. HP ini udah pakai teknologi ultrasonic fingerprint yang ditanam di bawah layar. Jadi nggak lagi yang model fisik di belakang kayak seri-seri lawas. Di sini kamu tinggal tap layar dan voila, langsung kebuka. Kecepatannya menurut saya masih oke banget, walaupun nggak secepat fingerprint kapasitif di tombol kayak HP-HP mid-range zaman sekarang. Tapi secara pengalaman ini udah nyaman banget. Kalau jari kamu agak basah atau posisi nggak pas, kadang butuh sentuhan 2 kali, tapi selama kamu pakai dengan benar, akurasi dan keamanannya tetap terjaga. Secara pribadi, aku lebih suka fingerprint kayak gini daripada di belakang atau di samping. Desain jadi lebih clean dan feel fleksibnya berasa banget. Main Genshin Impact di Samsung Galaxy S20 Ultra masih sanggup? Jawabannya ya, tapi dengan catatan. Di sini aku coba main di setting high dengan 60 fps aktif. Awal-awal game masih aman. Smooth, detailnya bagus, dan layar 120Hz bikin animasi karakternya kelihatan lebih halus. Tapi begitu masuk ke scan dengan banyak efek api, es, petir, dan musuh numpuk, terasa drop sedikit. Framenya kadang turun ke 40-an fps. Enggak parah, tapi kerasa kalau kamu biasa main di HP yang stabil banget. Setelah main sekitar 20 menitan, bodi belakang mulai anget, enggak panas banget, tapi cukup bikin jari bagian belakang mulai risih. Jadi kalau kamu suka sesi main lama, lebih enak kalau pakai case atau istirahat sebentar. Menurut saya, buat ukuran HP flagship rilisan tahun 2020, performanya masih solid banget. Bisa main Genshin Impact di tahun 2025 itu udah pencapaian. Tapi ya jelas nggak bisa dibandingin sama HP flagship yang baru rilis. Kalau kamu cari HP bekas buat main Genshin, S20 Ultra masih masuk akal. Selama kamu nggak maksain di grafik tertinggi terus-terusan, pengalaman mainnya tetap seru dan layarnya enak dilihat banget. Samsung Galaxy S20 Ultra yang saya pakai ini punya RAM 12GB dan storage 128GB. Buat ukuran flagship tahun 2020, ini udah termasuk besar banget. Dan di tahun 2025 masih bisa dibilang luas dan lega. Dengan RAM 12GB, multitasking benar-benar mulus, buka beberapa aplikasi berat kayak Genshin Impact, YouTube, Instagram, bahkan editing video semuanya tetap responsif. RAM sebesar ini juga bikin aplikasi tetap ke-cache dengan baik. Jadi pas kamu balik ke aplikasi sebelumnya nggak perlu nunggu loading ulang. Untuk storage 128GB, kalau kamu bukan tukang simpan video 4K panjang-panjang atau game berat terlalu banyak, ini masih cukup banget. Apalagi Samsung juga punya fitur manajemen penyimpanan yang cukup rapi. Jadi kamu bisa bersihin cache dan file sampah dengan mudah. Menurut saya konfigurasi RAM 12GB dan internal 128GB ini masih sangat ideal buat tahun 2025. Masih future proof buat 1-2 tahun ke depan, apalagi kalau kamu pakainya buat sosial media, gaming, dan konten.
Kalau kamu nemu unit second dengan spek ini dan kondisi bagus, udah nggak perlu ragu. Performanya masih bisa ngalahin banyak HP baru di kelas harga yang sama. Oke, sekarang bagian yang paling penting, kekurangannya. HP ini berat dan besar, kurang nyaman buat tangan kecil. Tidak ada headphone jack, baterai cepat panas kalau rekam 8K atau main game berat. Lem backdoor rawan lepas biasanya karena panas dan umur. Layar belum LTPO, nggak bisa 120Hz plus Quad HD plus secara bersamaan. Tidak semua unit bekas masih punya fitur tahan air yang aman. Tapi buat harga 3 jutaan dengan performa dan kamera segini, S20 Ultra LTE masih jadi salah satu pilihan terbaik buat HP bekas flagship. Kalau kamu suka konten review jujur dan real seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau punya pengalaman pakai S20 Ultra juga, share di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.